Kita lihat dulu, arak itu kan bagian daripada mirasnya, bagian daripada alkohol juga. Nah, itu sebenarnya dari alkohol sendiri itu punya dua sisi sebenarnya. Kalau dia dipakai dengan optimal, dengan dosis yang bagus, dia akan membantu. Tapi kalau dosisnya sudah berlebihan, dia akan menyebabkan suatu ketergantungan dan lain sebagainya. Nah, pria itu pun kalau laki-laki ada yang alkoholik. Kalau dia memang cuman sekedar meminum, karena itu kan untuk pergaulan juga untuk laki-laki. Walaupun itu entah dia anak-anak, entah dia dewasa, entah dia orang tua, itu pergaulan. Nah, kalau pergaulan dengan dosis yang biasa, itu untuk pergaulan bagus-bagus saja. Tapi kalau sudah berlebih, pasti akan menimbulkan suatu ketergantungan dan mempunyai efek samping di mana-mananya. Itu bahkan juga bisa mengganggu, kalau sudah terjadi kekerasan bisa mengganggu juga hubungan rumah tangga. Jadi kalau dia dipakai dengan dosis dengan ukuran yang optimal, bagus saja. Nah, karena itulah saya pribadi juga khawatir ya, dan saya yakin teman-teman aktivis perempuan yang paham betul, yang tahu betul jumlah kasus itu dan penyebabnya itu pasti khawatir gitu. Nah, tapi sekarang kan bagaimana penerapan aturan itu kan, pergub itu. Kalau penetapan hari araknya sendiri misalnya disosialisasikan dengan baik gitu kan, bahwa itu bukan hari untuk mabuk-mabukan dan masyarakat menerima dengan baik, memahami, tidak ada masalah kan gitu Kak, karena kan tidak berlebih, misalnya satu sloki aja. Tapi kalau misalnya itu tidak tersampaikan, tidak tersosialisasikan dengan baik dan kemudian diartikan oleh masyarakat di bawah yang pendidikannya rendah, apalagi para peminum, mereka menganggap ini angin segar. Om Swastiastu. Selamat bergabung di channel Paiketan Krama Bali, ya, channel podcast Paiketan Krama Bali. Kali ini kita ingin berbincang-bincang dengan topik pandangan perempuan terhadap pria alkoholik. Ya, ini mungkin tema yang sangat unik ya. Tentu kita ingin berbincang-bincang dengan para pakar yang sudah hadir di studio podcast Paiketan Krama Bali. Saya perkenalkan langsung narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Dr. Laksmi Duarse, spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah wanita aktivis yang sangat sibuk, yang aktif di berbagai kegiatan, baik itu di organisasi olahraga, kemudian beliau adalah Ketua Departemen Kesehatan Paiketan Krama Bali, Ketua Panitia Gema Perdamaian ke-20 tahun 2022, kemudian Ketua Alumni SMP Negeri 3 Denpasar, kemudian Wakil Ketua World Hindu Federation. Wah, ini banyak sekali nih kegiatannya Ibu Dr. Laksmi. Terima kasih Dr. Laksmi sudah bergabung di podcast Paiketan Krama Bali. Kemudian yang narasumber kita yang kedua adalah Ibu Eka Santi Indra Dewi, Sarjana Teknik. Ya, selamat bergabung Bu Eka. Ibu Eka Santi ini adalah Wakil Ketua Komisi apa? Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Bali tahun 2016 sampai dengan 2021. Kemudian ikut aktif di forum alumni KMHDI, kemudian juga ikut aktif di dalam Peseraman Satyam Eva Jayate, kemudian juga di Yayasan Rumah Kebangsaan. Ini adalah aktivis-aktivis perempuan yang sudah sangat dikenal di Bali. Ya, bersyukur kami kedatangan dua aktivis yang cukup sibuk ya sebenarnya. Kali ini kita akan memperbincangkan tentang pandangan perempuan terhadap pria alkoholik, maksudnya pria yang sudah gemar minum gitu. Demikian. Sebelum kita mulai, mungkin Dr. Laksmi, apa kabar Dr. Laksmi hari ini? Ya, mungkin bisa dijelaskan aktivitasnya sedikit hari-hari belakangan ini. Aktivitas saya ya biasa-biasa itu aja Pak. Jadi sering ikut beberapa seperti yang Bapak sampaikan tadi di beberapa organisasi, ya ikut
keliling-keliling sama organisasi itu, ada yang pelantikan salah satu organisasi ke daerah-daerah nih dan kemudian juga sering pulang ke desa karena kebetulan di desa itu kita juga ikut aktif di Pemerajan. Ya. Wah, aktif juga, tapi juga di desa juga tetap Ikut melakukan ngayah. Ya. Halo Bu Eka, kegiatan hari-hari ini gimana Pak? Sibuk? Ya, kalau sekarang sudah tidak di KPPAD Bali, jadi Tiang kembali menjadi pengusaha gitu, jadi bekerja sebagai profesional saja. Selain itu ya di beberapa organisasi ini masih berkegiatan. Gitu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya mulai dulu dengan Dr. Laksmi ya, terkait dengan topik yang kita akan bahas, yaitu pandangan perempuan terhadap pria alkoholik. Sebenarnya kalau pria alkoholik itu dari sisi dari pandangan para perempuan gimana sebenarnya? Apakah mereka negatif biasa saja ataukah mereka positif? Kira-kira apa positifnya bagi perempuan itu? Kita lihat dulu, arak itu kan bagian daripada mirasnya, bagian daripada alkohol juga. Nah, itu sebenarnya dari alkohol sendiri itu punya dua sisi sebenarnya. Kalau dia dipakai dengan optimal, dengan dosis yang bagus, dia akan membantu. Tapi kalau dosisnya sudah berlebihan, dia akan menyebabkan suatu ketergantungan dan lain sebagainya. Nah, pria itu pun kalau laki-laki ada yang alkoholik. Kalau dia memang cuman sekedar meminum, karena itu kan untuk pergaulan juga untuk laki-laki. Walaupun itu entah dia anak-anak, entah dia dewasa, entah dia orang tua, itu pergaulan. Nah, kalau pergaulan dengan dosis yang biasa, itu untuk pergaulan bagus-bagus saja. Tapi kalau sudah berlebih, pasti akan menimbulkan suatu ketergantungan dan mempunyai efek samping di mana-mananya. Itu bahkan juga bisa mengganggu, kalau sudah terjadi kekerasan bisa mengganggu juga hubungan rumah tangga. Jadi kalau dia dipakai dengan dosis dengan ukuran yang optimal, bagus saja. Tapi kalau enggak, itu yang bisa mengganggu kita semua. Biasanya kalau orang pria-pria peminum itu, baik itu yang sudah berumah tangga atau yang belum, kira-kira ada nggak ini kasus-kasus yang mungkin pernah kita dengar itu? Kira-kira Bu Dokter bisa menjelaskan? Kalau kasus-kasusnya, kalau dia setelah minum, kalau minumnya berlebihan bisa mengganggu hatinya, bisa menjadi kencing manisnya lebih meningkat, bisa hipertensi, bisa juga gangguan pencernaan, bisa juga penyakit jantung. Dan kalau misalnya dia berlebih juga akan mengganggu ke otaknya. Nah, di otaknya ini kadang-kadang kalau sudah minum berlebih dia akan tidak terkontrol. Nah, tidak terkontrol itu yang bisa menyebabkan terjadinya perkelahian atau emosi sudah langsung tinggi, jadi dia sudah bisa egonya saling tinggi, terus kemudian dia bisa menjadikan suatu perkelahian dan lain sebagainya. Yang itu yang menyebabkan akibat-akibat yang kurang bagus. Tapi katanya ada manfaatnya juga kalau minum itu. Kira-kira apa sih manfaatnya? Kalau manfaatnya itu juga ada sebenarnya alkohol itu juga bagus untuk kalau orang ibu-ibu rumah tangga ini, untuk masak juga bagus, untuk daging itu bisa aromanya bagus dan kemudian lebih melunakkan. Terus kemudian juga untuk kesehatan pun dia merupakan salah satu bahan baku untuk obat-obatan yang berupa larutan. Terus kemudian dia yang efek baiknya juga dari beberapa literatur yang saya baca, 23% itu menurunkan impoten pada laki-laki. Itu efek bagusnya dia. Ya, ada efek bagusnya. Ada efek bagusnya juga. Ya, plus minus gitu plus minus. Dan kadang ada yang bilang juga bahwa dia seperti ini bisa sebagai antioksidan juga. Tapi kalau dari sisi pandangan kesehatan itu, kalau biasanya ayah atau bapak itu yang suka minum alkohol itu, kira-kira kemampuannya untuk melahirkan keturunan itu gimana? Kalau dosisnya normal-normal saja dan mungkin tidak setiap hari, itu keturunannya bagus-bagus saja. Tapi kalau dia setiap hari terus kemudian dosisnya berlebih, dia pasti akan mengganggu otaknya dan kemudian otaknya egonya dan lain sebagainya akan tidak bagus, dan itu akan mempengaruhi juga psikologis
pasangan rumah tangga itu, baik istri dan suaminya. Nah, pada saat mengandung, misalnya ini sudah terjadi kehamilan mengandung, psikologis yang kurang bagus akan turun juga kepada anaknya. Pada saat anak yang lain psikologisnya juga kurang bagus. Ya mungkin juga berpengaruh pada keuangan ya kalau. Ya pasti Pak, pasti akan berpengaruh pada keuangan karena apalagi kalau kita, mahal ya. Ya, kalau kita beli setiap saat, nanti di rumah tangga juga dia akan ini, si ibu kan pasti untuk ke pasar itu kan pasti minta uang dengan dengan suaminya. Nah, kalau uang sudah dipakai untuk beli yang lain, untuk beli miras dan kemudian dia ketergantungan, ketagihan, otomatis uang itu harus disisihkan, bisa berantem juga di rumah ini. Ini berdampak terhadap hubungan suami istri juga sangat ya? Berdampak dengan anak juga dengan anak juga, apalagi kalau itu tadi mempengaruhi otak, kerja di otak berpengaruh, dia emosinya akan lebih tinggi, apalagi ini kan karena sebenarnya alkohol itu kan melarutkan lemak. Nah, pada saat awal diminum itu dia 1 jam sampai 1,5 jam itu efeknya sudah mulai tampak dan kemudian karena lemaknya dilarutkan jadilah energi, makanya baru setelah minum 1 sampai 1,5 jam dia akan jadi kuat, menjadi powerful gitu. Nah, di situ itu kalau misalnya berlanjut terus, kerja otak sudah tidak bagus, semua apapun yang dia lihat, dia tidak bisa membedakan bahwa ini baik, ini tidak baik, ini bahaya, ini tidak bahaya. Jadi semua diantem kromonnya, termasuk anak-anak juga akan kena dampaknya. Gitu. Tapi kalau misalnya ini mungkin kesulitannya juga mengasih tahu anak-anak jangan minum, tapi kalau bapaknya masih minum kan susah juga. Ya, harusnya bapak itu memberi contoh, memberi tauladan kepada anak-anaknya. Tapi kalau dari sisi kejantanan, bilang itu tanda kutip ya, gimana tuh kalau pria peminum ketimbang yang tidak? Efek alkohol itu juga bisa mempengaruhi atau menstimulasi libidonya sehingga aliran darah kan banyak, vasodilatasi di aliran darah banyak, keliling seluruh tubuh termasuk ke organ vital. Nah, di situ terjadi dia rangsangan pada organ vitalnya sehingga efek daripada untuk seksual, untuk libidonya bisa meningkat. Ya. Berarti kesimpulannya jangan terlalu banyak tetap. Kalau terlalu banyak, libidonya naik, kemudian dia otaknya terganggu, dia tidak bisa membedakan mana bagusnya, bisa kemana-mana, bukan istri juga bisa dipakai kan gitu nanti ya bisa. Jadi ya bisa kemana-mana. Jadi kalau misalnya dia memakai dengan dosis yang bagus, yang pas ya. Berarti kalau gitu butuh literasi nggak untuk para pria itu supaya jangan sampai over istilah dosisnya. Jangan di-over. Ya. Apa-apa kalau berlebih pasti tidak bagus ya. Itu sebenarnya ibaratkan sama itu bahwa alkohol itu bermata dua. Satu, efek bagusnya ada, tapi ada efek yang tidak bagus kalau dosisnya terlalu tinggi. Ya, baik. Ya, sekarang Bu Eka ya, Bu Eka. Bu Eka kan dulu sampai sekarang juga adalah aktivis perempuan gitu ya. Kalau dari sisi pandangan seorang aktivis sekarang nih, ya, gimana kira-kira pandangan Anda sebagai seorang aktivis terhadap pria yang peminum alkohol, bukan hanya arak ya, bisa yang lain dan sebagainya. Kira-kira bagaimana pandangannya? Gini, jadi yang kita bicarakan Niki kan laki-laki yang mengkonsumsi alkohol berlebih, jadi alkoholik begitu kan. Ya, jadi dari data yang baca gitu, ternyata laki-laki yang alkoholik itu kemungkinan lebih besar untuk melakukan tindakan KDRT pada pasangan dan anaknya. Jadi itu meningkat 6-7 kali gitu. Jadi itu penelitiannya kalau nggak salah di Swedia atau di Amerika. Tapi itu kan kesimpulannya artinya secara umum ya general yang berlebih ini yang seperti keterangan tadi Ibu Dokter, otaknya sudah kacau ya jelas dia pasti akan bisa bertindak. Maksudnya 6-7 kali berpotensi daripada pria yang tidak alkoholik. Iya. Luar biasa ya. Iya. Kemudian dari data juga yang baca dari data kasus KDRT yang terjadi di Indonesia tahun 2022 itu kalau nggak salah sekitar 18 ribuan, itu hampir 80%-nya itu korbannya perempuan dan 70% itu diakibatkan oleh pengaruh alkohol. Nah itu kan yang membuat kita prihatin kan. Kemudian lain lagi itu efek terhadap kejahatan seksual atau kekerasan seksual baik pada perempuan atau anak. Nah banyak kasus kekerasan seksual, pemerkosaan pada perempuan dan anak itu akibat dari pengaruh alkohol.
begitu. Berapa Jadi persen itu? Berapa persen? Sekitar jadi 90% itu dilakukan biasanya oleh orang terdekat yang baca ya. Nah, itu 70%-nya diakibatkan oleh pengaruh alkohol gitu. Nah, seperti kita tahu itu mungkin ada kasus yang dulu sempat ramai, kasus Yuyun di Bengkulu itu yang rame-rame diperkosa. Nah, itu kan pemerkosanya memang dalam pengaruh alkohol gitu. Begitu. Jadi itu yang memprihatinkan sebetulnya kan gitu ya, efek apa namanya? Kan kita bicara yang berlebih gitu ya, yang alkoholik gitu. Ya, begitu kira-kira. Ya, kalau begitu, kalau dilihat dari sisi kekerasan, kemudian kekerasan seksual, kasus-kasus KDRT, ini sebagai lebih dari 60%, bahkan 70% itu kan dilakukan oleh para pria yang suka minum alkohol gitu. Nah, kira-kira gimana ini pemerintah ini selama ini mungkin pernah mengamati gimana nih? Ya, kalau dari pengalaman saya, memang biasanya mereka kalau sudah melakukan tindak kriminal pasti kan dihukum gitu ya. Tapi kan efeknya itu pada si korban ini kan tidak dengan sendirinya berhenti gitu kan. Ketika seorang perempuan mengalami KDRT, ketika seorang anak mengalami KDRT, atau kemudian bahkan kekerasan seksual, itu kan efek jangka panjangnya, perkembangan mentalnya, psikologisnya, masa depannya dan sebagainya begitu. Ya meskipun itu di dalam undang-undang juga diatur gitu hukumannya, tapi kan kita tidak bisa menyembuhkan gitu kan si korban ini dengan hanya sekedar menghukum si pelaku begitu. Nah, itu masalahnya. Nah, pemerintah sih sudah banyak melakukan edukasi, bahkan Presiden sudah DPR sudah meresmikan undang-undang TPKS kan, tindak kekerasan pelecehan seksual begitu. Nah, cuman yaitu karena kita melihat latar belakangnya adalah mayoritas dari pengaruh alkohol. Nah, itu yang harusnya menjadi perhatian kita semua, bagaimana untuk mengurangi dan mencegah ini kan begitu. Ya, kalau dilihat dari sisi penelantaran anak, mungkin kita sempat dengar kasusnya, kira-kira begini pengaruh pria yang peminum ini terhadap anaknya. Ya, karena kan dari sisi kesehatan aja tadi sudah disampaikan bahwa otaknya kacau kalau dia terlalu banyak minum. Kemudian juga menghabiskan uang. Nah, kalau sudah otaknya kacau, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik? Itu kan pertama. Bagaimana membina anak-anak? Iya, bagaimana dia mendidik anak dengan baik. Kedua, kalau dia kemudian memakai uang yang banyak untuk, artinya dia uangnya lebih banyak untuk membeli minuman gitu karena sudah kecanduan, ya bagaimana dia memperhatikan kebutuhan anak dan keluarganya begitu kan. Akhirnya yang terjadi adalah pelantaran anak selain KDRT begitu kan. Nah, begitu Pak. Ya, ini data-datanya cukup mencengangkan ini sebenarnya ya. Nah, selama ini apakah apa yang diterbitkan peraturan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik apa belum begitu? Kalau hukuman terhadap pelaku, ya kalau peraturan pemerintah yang undang-undang ya, kita bicara undang. Bali pun punya Perda Perlindungan Anak kan. Kemudian pemerintah ya ada undang-undang perlindungan anak gitu kan, sudah ada undang-undang TPKS juga gitu kan. Jadi sudah sebetulnya sih aturannya sudah cukup gitu. Tapi ya. Penegakannya gimana? Penegakannya juga cukup baik, hanya kan yang menjadi masalah gimana supaya mengurangi angka itu kan begitu Pak. Nah, kalau memang sudah penyebab terbanyak itu adalah karena alkohol gitu, karena kecanduan alkohol. Nah, ini kan bagaimana sekarang kita, ya tentunya pemerintah ya berserta masyarakat, gimana kita mengurangi jumlah laki-laki yang alkoholik kan begitu jadinya. Wah, ini repot ini. Kalau terkait dengan hiruk pikuk penetapan hari hara ini gimana nih? Apakah ada kekhawatiran apa biasa-biasa aja ini tidak ada dampaknya terhadap kasus-kasus? Ya, karena itulah saya pribadi juga khawatir ya, dan saya yakin teman-teman aktivis perempuan yang paham betul, yang tahu betul jumlah kasus itu dan penyebabnya itu pasti khawatir begitu. Nah, tapi sekarang kan bagaimana penerapan aturan itu kan, pergub itu. Kalau penetapan hari araknya sendiri, misalnya disosialisasikan dengan baik, gitu kan, bahwa itu bukan hari untuk mabuk-mabukan dan masyarakat menerima dengan baik, memahami, enggak ada masalah kan gitu Pak. Karena kan tidak berlebih, misalnya 1 sloki aja. Tapi
kalau misalnya itu tidak tersampaikan, tidak tersosialisasikan dengan baik, dan kemudian diartikan oleh masyarakat di bawah yang pendidikannya rendah, apalagi para peminum, mereka menganggap ini angin segar, gitu kan. Ini sekarang ini bebas ini kita. Iya, gitu kan. Sudah ada hari-hari. Nah, jangan sampai Kita begitu. sambut sekarang Nah, hari-hari. gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai mereka seolah-olah mendapat legitimasi dari kebiasaan buruknya itu. Begitu. Iya. Karena dikuatkan lagi dengan peraturan. Ini kan dikhawatirkan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kan gitu. Iya. Sekarang ke Dokter Laksmi lagi. Dari sisi kesehatan ya, dari sisi kedokteran itu sebenarnya ada nggak pengaruhnya kepada perempuan ini kalau misalnya suami alkoholik ya, kira-kira ada nggak pengaruhnya itu? Pengaruhnya itu lebih jelas di psikologisnya. Kalau si suami alkoholik, otomatis kalau melakukan hal-hal yang notabene tanda petik dia kekerasan, entah apa kekerasan apapun itu, otomatis si istri juga tegang juga, ini kekerasannya kepada siapa nih? Kepada saya, kepada anak saya, atau kepada orang luar. Nah, dia pasti ada tekanan pada dirinya dia. Aduh, besoknya apa yang akan terjadi? Lagi 2 hari apa yang akan terjadi? Jadi lebih terkena adalah psikologisnya. Psikologis ya. Ya, selain juga ekonomis psikologis. Ya. Keharmonisan rumah tangga, ya, banyak efeknya. Tetapi kalau berlebih kan itu maksudnya, kalau berlebih. Nah sekarang kalau misalnya dia itu dengan sadar, dengan penuh literasi, tidak melakukan minum berlebih gitu, enggak apa-apa kan gitu ya, enggak apa-apa. Walaupun dia ada hiruk pikuk, ini orang mabuk-mabukan, dia tetap aja minum segitu kan gitu. Ya. Cuman sekarang kan yang menjadi catatan bagi kita adalah terhadap anak-anak. Nah, gimana anak-anak bisa dididik kalau misalnya orang tuanya sudah suka minum gitu ya, suka minum. Terus ibunya sekarang ngasih tahu anak-anaknya. Terus bapaknya ngasih tahu. Tentu ini responnya akan berbeda. Nah, gimana sekarang menurut kalau orang tuanya si ayah sudah terlanjur alkoholik dan sudah tidak bisa ajak berdamai lagi dengan alkohol, artinya tetap masih harus minum. Kalau bisa sih harus berubah ya, tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi si ayah, ya ibu yang harus kuat. Peran ibu itu sangat penting sebenarnya. Bagaimana pentingnya seorang ibu? Walaupun misalnya ibu itu kan kadang-kadang di zaman sekarang ini, ibu-ibu itu juga banyak di samping ibu sebagai ibu rumah tangga, ibu itu juga harus bekerja mendapatkan hasil. Nah, di situ kadang-kadang waktu tuh banyak habis di luar. Nah, di sini diharapkan bahwa ibu-ibu walaupun banyak waktunya di luar harus tetap memperhatikan si anak. Jangan sampai si anak terbengkalai, karena begitu anak terbengkalai, anak-anak tidak terurus oleh orang tuanya, maka anak-anak itu akan jatuh juga. Nah, di sini kalau si orang tua, si ayah alkoholik, pasti yang lebih dipercaya adalah si ibu. Si ibu ini mendekatkan dirinya dengan anak-anaknya. Setiap hari ada tutur sapa sama anak-anaknya. Entah tutur sapa yang ringan, jangan mendikte si anak-anak untuk menjadi kamu harus juara, kamu harus hebat, kamu harus menjadi masa depan kamu seperti ini. Tidak, jangan bukan seperti itu. Tapi berbicaralah atau berkomunikasilah yang ringan-ringan. Contohnya tadi pelajaranmu apa, temanmu yang baik di sekolah siapa, sahabatmu siapa, dan lain sebagainya. Buatlah perbincangan itu adalah perbincangan yang ringan dan menyenangkan. Sehingga anak itu lama-lama akan percaya sama ibunya. Apapun yang dikatakan oleh si ibu, dia akan percaya, akan lebih mudah menggiring anak ke arah positif dengan kalimat-kalimat sederhana, dengan kasih sayang. Karena dia memerlukan anak itu, apalagi si ayah nih sudah alkoholik, berarti dia punya hanya satu orang tua nih. Nah, dengan satu orang tua, kalau kita bisa mendekatkan diri dengan dia anak, entah mau tidur, entah bercerita dan sebagainya, itu anak mungkin akan bisa mengikuti dan tidak menjadi alkoholik seperti ayahnya. Ya, tadi saya dengar dokter bilang seorang istri atau ibu harus bersabar kan gitu. Nah, katanya orang ini kan kesabaran itu ada batasnya. Kalau ini tidak berubah-ubah nih, istilahnya mengurangi minumnya supaya tidak mabuk. Kadang-kadang kan udah mabuk baru pulang kan gitu, biasanya kan gitu. Kalau kebanyakan di lapangan tuh sudah sempoyongan baru mulai kan gitu istilahnya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu supaya suaminya ini mau berubah gitu?
Untuk merubah itu tidak mudah, sama dengan kalau kita jadi perokok. Biasanya satu dus misalnya satu kotak besar menjadi 10, menjadi 5, menjadi 1, menjadi berapa batang dan akhirnya bisa berubah. Itu sulit sekali, tidak bisa dalam waktu seminggu 2 minggu, mungkin tahunan. Dan itu pun harus ada penggantinya, seperti rokok kita ganti dengan permen. Nah, kalau ini si suami pun mungkin kalau dia sudah jadi alkoholik gitu, kita tidak bisa, jangan marahin suami karena dia marah, dimarahin apalagi pada saat dia sedang dengan pengaruh obat keras itu, dengan alkohol yang sangat keras itu, dia pasti akan melawan karena energinya pada saat itu sangat tinggi. Bisa hilang-hilang gitu. Ya, bisa hilang bisa KDRT, bisa pemukulan dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah tetap kasih sayang. Walaupun sang suami salah, tetap berikan kasih sayang. Mungkin kasih sayang ya bisa kita dengan diskusi, tidak pada hari itu tapi cari pada hari yang lain. Sempatkan waktu luang untuk suami, kita mencari apa sih sebenarnya, kenapa dia senang alkohol, siapa yang mengajak dan lain sebagainya. Pelan-pelan, jangan disalahkan karena orang disalahkan pasti tidak suka. Ikuti dia, ikuti aliran airnya, terus kemudian kita belokkan perlahan-lahan, pasti bisa. Luar biasa ini. Dibutuhkan kesabaran, saksi sayang. Ya, jeda dulu, minum dulu sebentar. Mumpung ada minuman sehat. Sekarang saya akan menanyakan dampak terhadap yang ditimbulkan oleh pria yang suka minum alkohol ya Bu, ke Bu Eka ya. Mungkin ada kasus-kasus yang muncul ya diakibatkan oleh pria yang peminum alkohol. Bisa dijelaskan Bu kasus-kasus itu? Ya, selain tadi yang sudah sampaikan ke kasus KDRT, kemudian kekerasan seksual ya. Jadi ada juga kasus anak. Jadi anak yang alkoholik gitu, anak laki-laki, jadi kan laki-laki itu di Bali itu beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah 2020 itu ada juga Pak. Jadi anak ini pelaku kekerasan seksual atau pemerkosaan kepada anak juga, korbannya juga anak akibat pengaruh alkohol gitu. Jadi begitu. Nah itu kasus-kasus seperti itu. Kemudian selain itu kasus-kasus di dalam rumah tangga terkait kasus KDRT itu, otomatis kan biasanya kalau sudah terjadi KDRT, kemudian KDRT kan banyak Pak, selain fisik juga psikis. Nah kemudian ketika terjadi kasus KDRT yang menyangkut fisik, kemudian berdampak parah, kemudian, nah biasanya kan si istri atau perempuan ini kan, nah kadang-kadang kan ya kalau kelamaan kan mungkin berontak gitu ya, kemudian terjadilah perceraian gitu kan. Nah itu juga jumlah angka perceraian apalagi selama pandemi itu meningkat pesat Pak. Oh iya? Ya kemudian kemudian setelah perceraian yang terjadi juga selain itu banyak juga kasus penelantaran anak begitu. Nah karena kita tahu KDRT ini mayoritas diakibatkan oleh pengaruh alkohol gitu kan, ya itu otomatis kan berdampak gitu kan. Jadi melakukan penelantaran anak juga begitu kan setelah bercerai begitu. Setelah anaknya tuh misal ditinggal berebutan ingin ngasuh kan itu. Ini berarti berebutan pengasuhan. Nah berebutan juga terjadi. Biasanya juga yang ingin ngasuh lebih ini pasti ibunya ya. Kalau di Bali kan kita menganut hukum patriarki begitu. Walaupun sebetulnya di dalam aturan undang-undang perlindungan anak itu prinsip dasarnya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi siapapun orang tua yang lebih mampu mengasuh si anak itu yang berhak menerima hak asuh. Tapi kebanyakan kalau di Bali mayoritas pasti hak asuh jatuh kepada si ayah. Nah parahnya kalau si ayahnya alkoholik bagaimana? Itu masalahnya. Itu kan. Gak bisa membiayai anak, gak bisa ngasuh. Ditelantarkan begitu kan. Nah inilah. Akhirnya anak jadi korban ya? Iya, jadi anak jadi korban biasanya begitu. Yang terjadi di keluarga begitu gitu. Nah dulu waktu saya di KPPAD itu banyak sekali kasus-kasus. Jadi dia tertinggi gitu ya kasus yang dilaporkan kepada kami gitu. Terus kalau dilihat dari institusi yang ada di Bali seperti desa adat, selain dinas ya, apakah pernah ada aturan yang bisa mencegah ini yang terjadi untuk supaya tidak terjadi perceraian, artinya mencegah, mengurangi jumlah kasus
pria yang peminum alkohol. Ya, jadi dulu waktu kami di KPPAD kita sudah mencoba mengadvokasi gitu. Jadi mengadvokasi ke MDA, kemudian juga mengadvokasi ke desa-desa begitu untuk bisa menerbitkan prarem. Ya, yang ada sih beberapa desa sudah ada. Kalau nggak salah di Panjer, desa Panjer ada prarem perlindungan anak. Nah, itu kaitannya sih pasti untuk melindungi si anak terutama dan perempuan pasti dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya gitu, ayahnya terutama gitu, mungkin yang karena kasusnya kan banyaknya begitu, Pak, pelakunya laki-laki. Nah itu, tapi belum ada memang prarem yang untuk mencegah laki-laki atau ayah gitu ya jadi alkoholik kemudian mencegah supaya nggak alkoholik begitu. Nah itu mungkin juga kalau saya pikir ada bagusnya juga ya, selain adanya pergub itu yang kalau ditegakkan dengan baik itu bisa mengurangi angka pria yang alkoholik gitu ya, peminum gitu ya. Nah ini kalau misalnya diperkuat juga dengan prarem di setiap desa mungkin gitu kan akan lebih kuat gitu, karena kan biasanya masyarakat Bali kan akan lebih takut gitu dengan sanksi adat daripada sanksi hukum gitu. Kalau prarem tadi Ibu sebutkan prarem perlindungan anak, itu berapa desa adat sudah membuat itu? Kalau sekarang saya kurang tahu jumlahnya, tapi sudah ada beberapa dulu waktu saya di KPPAD itu kalau nggak salah desa Panjer. Dan sampai sekarang KPPAD desa Bali, iya sampai sekarang KPPAD Bali juga masih terus mengadvokasi gitu di desa-desa untuk membuat prarem itu. Prarem. Iya. Tapi kalau prarem ini prinsipnya apa sebenarnya? Jadi sebetulnya prinsip dasarnya kan untuk melindungi anak dulu dan perempuan gitu dari upaya tindak kekerasan pria. Keluarga lah, karena 90% itu pelaku kekerasan itu lingkungan terdekat biasanya Pak gitu. Pria. Jadi untuk melindungi itu sehingga harapannya kan kalau ada sanksi adat itu lebih mengurangi lah gitu pelaku kekerasan ini. Jadi mikir dulu lah gitu, nanti kena sanksi begitu kan. Selain sanksi sosial juga dari masyarakat mungkin kan gitu. Bagaimana perkembangan sekarang, mungkin pernah dengar kira-kira sudah ada nggak desa desa adat yang lain bikin prarem perlindungan anak? Ya sudah ada, teman saya tidak tahu jumlah pastinya karena saya masih sering komunikasi dengan teman-teman di KPPAD, masih terus mengadvokasi gitu ya. Harapannya ya kalau bisa semua desa begitu kan bisa itu, walaupun memang di Bali sendiri sudah punya perda perlindungan anak gitu. Tapi ini akan lebih kuat misalnya kalau didukung dengan prarem gitu. Karena kan kalau perda perlindungan anak aturan hukum gitu kan kadang-kadang kan tindak kekerasan itu KDRT atau kekerasan di lingkungan keluarga itu kan kadang-kadang orang ragu gitu. Apa yang disebut sebagai kekerasan? Sampai tingkat mana yang harus dilaporkan gitu. Kalau misalnya melaporkan untuk memproses hukum kadang-kadang kan itu menjadi dianggap sebagai aib seperti itu kan. Nah, kalau misalnya ada prarem mungkin bisa mengatasi secara kekeluargaan lebih dulu di desa lah gitu, Pak. Itu secara kekeluargaan dulu gitu kan untuk mengatasinya. Baik, Bu Eka, saya ke Bu Dokter sekarang. Kira-kira apa dampak psikologisnya terhadap anak jika orang tuanya itu, terutama ayahnya itu suka minum alkohol gitu? Pasti banyak dampak akibat daripada orang tuanya yang alkoholik. Satu, si anak itu mendapatkan kadang-kadang kekerasan dari orang tuanya, terus kemudian rumah tangganya tidak cocok, jadi cekcok. Nah itu dampak dari akibat orang tua yang alkoholik. Nah sekarang gimana caranya? Yang paling penting adalah bagaimana caranya menghilangkan dampak psikologis yang terjadi pada anak tersebut. Susah memang, sangat-sangat susah, apalagi kalau orang tuanya, ayahnya alkoholik, sehingga anak itu yang sebenarnya dia harus mengacu pada ayahnya sebagai figur di rumah tangga, jadi sudah tidak bisa lagi menjadi figur si anak. Nah, si anak ini tetap kita upayakan supaya si anak ini tidak jatuh ke lembah atau ke jurang yang lebih jauh. Nah, disinilah peran si ibu. Di samping peran si ibu yang di rumah dengan kasih sayang dan sabar mendidik anak, si anak
diupayakan juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi pelariannya bukan ke arah seperti ikut ke miras atau narkoba dan lain sebagainya. Karena di sini ini anak sudah termasuk kalau sudah ada percekcokan di rumah tangga. Jadi anak ini sudah termasuk anak yang broken home. Nah, anak yang broken home ini bila kita tidak telateni untuk mendidik atau mengarahkan, dia akan menjadi anak yang masa depannya sangat suram. Nah, sehingga anak ini kita harapkan supaya dia tidak suram, ikutilah pelariannya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Karena anak yang broken home ini ada dua kemungkinan. Satu kemungkinannya dia akan jatuh ke tempat yang sangat di bawah, tapi satu lagi kalau dia punya kemauan dan keinginan yang sangat luar biasa, dia justru akan menjadi anak yang sangat hebat. Karena dia sudah sejak awal itu dia sudah dilepas oleh orang tuanya, dia harus mandiri. Nah, di situ jadi ini ada dua, bisa jatuh bawah, bisa naik. Dan ini diupayakan kalau bisa sebisa mungkin si ibu kasih sayangnya si ibu mengarahkan dia untuk mencari teman yang baik, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, sehingga dengan banyaknya kegiatan di samping belajar ya Pak, jadi belajar tidak boleh ditinggalkan. Jadi di samping kegiatan positif, misalnya dia ikut KIS, ikut dia olimpiade bisa fisika, matematika dan sebagainya, dia sudah payah dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dia tidak akan memikirkan lagi hal-hal negatif atau meniru ayahnya. Ya, baik Dr. Lasmi. Ini memang berarti tugas seorang ibu rumah tangga ini berat sekali ya? Sangat berat. Pertama dia harus bersabar, kedua harus bagaimana caranya supaya suaminya itu mengurangi ya kegiatan minum yang berlebihan. Kemudian dia juga harus menjadi contoh bagi anak-anaknya, kan gitu, supaya anak-anaknya jangan sampai ikut sama orang tua sama ayahnya, terpengaruh menjadi peminum, kan gitu. Berat sekali berarti tugas ibu. Sangat berat. Tapi kalau dilaksanakan dengan tulus ikhlas, dengan kasih sayang, dengan kesabaran pasti berhasil. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Eka, kira-kira closing statement-nya ini untuk kalau terkait dengan pandangan ibu lah sebagai kaum aktivis perempuan terhadap pria yang suka minum mabuk gitu. Ya, harapan saya dan mungkin mayoritas perempuan gitu kan, sudahlah sebaiknya laki-laki itu lebih bijaksana lah kalau misalnya minum gitu ya, mengkonsumsi alkohol itu jangan sampai berlebihan. Itu yang pertama. Ingat bahwa Anda pun lahir dari rahim seorang perempuan, itu yang harus diingat. Jadi kemudian tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya mengkonsumsi alkohol berlebihan. Gitu ya, kalau berlebihan. Jadi daripada rumah tangga, keluarga, kemudian pekerjaan, kemudian kualitas kesehatan diri sendiri menurun gitu, rusak gitu kan, lebih baik memiliki kesadaran untuk mengurangi sedikit demi sedikit, dan kalau bisa minum alkohol hanya secukupnya untuk pergaulan mungkin ya. Untuk kesehatan. Itu gitu. kan untuk kepada orangnya itu. Sekarang kepada pemerintah, kemudian desa adat atau apa? Iya, kalau bisa ya itu pemerintah lebih aktif lagi ya, selain sekarang sudah ada pergub gitu yang mengatur tentang produksi mungkin ya minuman khas Bali yang beralkohol. Ya mungkin juga ada aturan terkait juga bagaimana atau mungkin teknisnya bagaimana pengawasan pelaksanaan supaya tidak lagi menambah jumlah pria yang alkoholik dan akhirnya dan akhirnya akan menambah jumlah terjadinya kasus KDRT dan kekerasan seksual, kan itu harapannya. Begitu. Kalau terhadap desa adat di Bali itu apa? Ya, dan harapan saya juga seperti tadi saya sampaikan, mudah-mudahan juga desa adat juga turun berperan aktif gitu ya demi masa depan anak-anak kita gitu kan, perempuan kita, karena jumlah perempuan kan lebih banyak Pak katanya dari laki-laki gitu kan, jadi karena perempuan juga ya mungkin relatif lebih lemah gitu ya untuk melawan gitu ya, mungkin pihak desa adat juga lebih bisa berperan aktif untuk melindungi anak-anak dan perempuan kita gitu dari laki-laki yang alkoholik begitu. Berarti desa adat jangan hanya berkutat pada urusan upacara, upakara, cuma itu saja, tapi juga memperhatikan generasi muda di warganya lah. Ya, warga ya. Oke. Bu Dokter mungkin ada closing statement yang penting yang mungkin perlu sebagai dokter loh. Minum alkohol untuk
mempererat pergaulan itu bagus, tapi jangan berlebih. Karena berlebih mempunyai dampak yang tidak bagus. Bisa menjadi ada kelainan hati, bisa kencing manis, bisa hipertensi. Dan hiduplah dengan sehat, karena bukan hanya dengan alkohol kita bisa mempererat pertemanan. Cara yang lain adalah dengan berwisata bersama keluarga dan teman-teman, itu juga bisa mempererat pergaulan, bukan hanya alkohol. Jadi ada cara lain untuk mempererat pertemanan selain minum alkohol yang berlebih. Mungkin saya tambahkan, mungkin ikut seke kidung misalnya, seke tur dengan motor gede, atau ya kalau punya motor gede. Jadi yang positif lah ya, sehingga bisa menambah jumlah teman, kemudian lakukan rekreasi gitu. Baik, ibu-ibu yang luar biasa ini, saya bersyukur sekali kita sudah mendapat pandangan-pandangan terhadap bagaimana kita mencermati, kemudian sekaligus menghimbau ya bersama-sama bagaimana juga menyelamatkan anak-anak kita supaya tidak jatuh ke kegiatan yang ya kurang bermanfaat ya. Tapi inilah PR kita semua ya, PR para aktivis, PR pemerintah, desa adat, desa dinas, para tokoh, supaya kita menjadi generasi yang lebih baik anak-anak kita, supaya menjadi generasi unggul ke depan. Saya kira demikian, Bapak Ibu-ibu, kita tutup perbincangan ini dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.